1 menit lagi. Tidak usah kaget, ini kan kuis surprise. Tambah 5 menit lagi ya. Menit lagi cukup ya. Beres? Sudah pasrah, alhamdulillah. Pasrah sih. Dua menit lagi.
Habis, kumpulkan. Ini siapa ini namanya? Oh ini, Stefanus. Ya masuk Stepan aja. Banyak punya orang lain. Masalah dia punya orang lain sama-sama suram. Maksudnya tapi ini kan cukup jadi naik ada panasnya ya Pak. Nggak tahu. Siapa yang dulu? Ayo kita memulai. Masa matiin. Oke. Siapa lagi yang belum? Udah semua? Oke. Hari ini kita praktikum ya, sudah ada di classroom. Apa yang akan kita kerjakan? Kita lanjutin yang minggu lalu. Lanjutin minggu lalu, tambah lingkaran dan elips. Ini yang akan kita buat ya. Ini tas 2-nya, tas 3-nya bikin tic-tac-toe tapi ada lingkaran ya. Itu aja. Tadi kita akan menjelaskan yang tadi yang kali kerjain ya. Ya. Ya biar kalian nggak bisa tidur nanti kalau nggak tahu jawabannya. Nomor 1 jawabannya iya ya. Kalau yang jawabnya tidak ada. Ada yang tahu? Jawabannya iya kenapa? Nggak tahu. Ya. Yang bikin orang yang sama ya, Bresenham. Enggak juga. Ada hal yang lain, ayo kira-kira apa? Boleh, silakan. Kalau aku karena perubahan increment buat nambah titiknya itu berupa bilangan 2. Oke. Oke. Terus? Ada lagi? Incrementnya itu berupa apa? Incrementnya itu berupa apa? Nentuin incrementnya gimana? Ya, apa namanya? Itu di nomor 3 ya, decision parameter. Ada yang namanya decision parameter. Ada jawabannya ada di sini ya. Ada 3 ya. Orang yang bikin sama tadi integer nilainya. Lebih tepatnya perhitungannya lebih simpel karena hanya perhitungan integer itu sih. Yang ketiga adalah adanya decision parameter, nentuin next step-nya tuh gimana. Nanti kalian kelihatan bedanya sekarang ya. Kalau line itu kita tahu ya dari slope ya. Kurang dari 1 dia gimana? Masih ingat? Kalau M kurang dari 1 kita arahnya kemana? Horizontal ya, mendekati X ya. Kalau lebih besar vertikal. Nah ini hampir sama, tapi karena lingkaran ada ininya, ada triknya. Oke. Pertama, ini ada yang masih ingat lingkaran seperti ini ya. Alhamdulillah
gambarnya betul semua ya, banyaknya. Lingkaran sama elips bisa membedakan. Bisa membedakan. Ada yang namanya XC, YC, dan R. Kira-kira XC, YC itu apa sih namanya? Titik pusat ya. Titik pusat. R itu radius jari-jari. Ini contoh aja. 312 adalah bagaimana kita menggambar sebuah lingkaran hanya dengan modal 3 parameter ya. XC, YC, dan R. 313 itu implementasinya ketika XC dan YC ada di titik 0,0. Nah, ini rumusnya ya. Ada beberapa rumus lingkaran. Ini sebenarnya kalian bisa bikin ya. Bisa bikin algoritma hanya dengan modal ini XY plus R cos theta sama R sin theta ini. Nggak ada masalah ya. Tapi itu nggak efisien karena kita tahu bahwa sebuah lingkaran itu ada properti yang namanya simetris. Ini yang saya tanya di sini ya. Simetris itu saya belum lihat ya ada jawaban yang benar atau enggak. Jadi kalau kita bikin titik di satu titik, kita bikin titik di suatu kuadran atau suatu oktan. Kalau di lingkaran oktan ya namanya, karena kita bisa gambar satu, terus sisanya kita bisa refleksikan ke 8 oktan yang lain. Ini contohnya, seandainya kita punya titik awal y, x. Dengan modal itu kita bisa gambar keseluruhan dari titik atau 8 oktan dari y, x, yaitu min y, x, min x, y, x, y, min x, min y, x, min y, min y, min x, y, min x. Terus apa bedanya sama elips? Kira-kira ada yang bisa nebak? Kenapa cuma 4? Oke ya. Kata kuncinya tadi apa? Ada Rx, ada Ry ya. Jadi kalau lingkaran dia cuma satu, kayak analoginya lingkaran itu kayak persegi. Kalau elips itu kayak persegi panjang, gampangnya gitu ya. Jadi kalau lingkaran itu seluruh jari-jarinya sama atau seluruh sisinya sama. Kalau elips ada dua disebutnya aksis ya, mayor aksis sama minor aksis. Ini biar kalian nggak penasaran, kita lihat simetri dari elips seperti ini. Jadi kenapa dibilang dia cuma 4? Ketika XY dia karena dia ini apa ya? Dia di RY ya, pas di RY pilihannya XY min X, Y, min X, min Y, X, min Y. Kalau pas RX misalnya pas Y, X ya, pas Y, X kira-kira gimana? Ya ditukar aja, min Y, X, min X, Y, X sama Y dan lain-lain. Itu bedanya. Jadi kenapa cuma bisa gambar 4? Ya karena terbatas, ada 2 aksis. Nanti kalian lihat di algoritma midpoint, bedanya lingkaran sama elips, ada 2 region di elips, region 1 dan region 2. Oke, sampai sana nomor 1 udah ya, nomor 2 udah, bedanya apa? Nomor 3 simetris lingkaran, masih ada yang bingung? Simetris lingkaran dan simetris elips? Cara gambarnya udah tahu kan? Oke. Nah, untuk decision parameter kita pelan-pelan. Kita mulai dari lingkaran dulu. Ya, kita tahu rumus lingkaran, kita tahu ini simetri. Terus apa hubungannya sama midpoint algorithm? Midpoint circle algorithm. Jadi karena orang yang bikinnya sama, si Brassenham, kita tahu ada yang namanya kondisi dari decision parameter. Decision parameternya dapat dari mana? Sebenarnya dapat dari rumus lingkaran. Kalau di elips berarti rumus elips. Ketika hasil dari ininya tuh dia kayak gimana sih? Kurang dari 0 sama dengan 0, lebih besar dari 0. Mirip kan kayak yang kemarin ya. Kalau kemarin dia lebih ke slope-nya ya. Ketika slope kurang dari 0 gimana? Ketika slope lebih besar dari 0. Kalau di line Brassenham ketika slope kurang dari 0,
kita pilihnya yang mana? Yang dalam atau yang luar? Gitu kan? Yang bawah sama yang atas ya. Lower atau up. Kalau ini kita pilih yang mana? Inside atau outside. Jadi sebenarnya kayak tadi ya, benar ya. Jadi si brace 6 itu cuman integer. Terus kalau kita bikin namanya lingkaran secara matematis, nanti kita tentuin titik kita yang mau nyalain dan matiin itu yang mana? Yang di luar lingkaran atau yang di dalam lingkaran. Nah, yang kalian harus pahami itu bedanya dengan garis adalah arahnya. Pertama arahnya, lalu kalau kemarin itu X plus 1, Y plus 1 ya, atau Y doang, Y minus 1 ya, Y minus 1 atau Y doang gitu kan pilihannya. Ini juga hampir mirip, tapi konteksnya dalam lingkaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang lingkaran? Oh, ini sebenarnya rumus lingkaran ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya harusnya ya kan. Tapi semuanya dijadiin di satu tempat sedemikian hingga dia X kuadrat plus Y kuadrat min R kuadrat. Nanti kita hitung F circle-nya gimana, kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih besar 0. Nah ini dengan sedikit magic kita nurunin ya, nanti mungkin nggak tahu di teori apakah akan diturunin atau enggak. Kita ingin cari yang namanya PK atau decision parameter, atau sama aja dengan rumus lingkaran tadi untuk midpoint. Kira-kira midpoint itu bahasa Indonesianya apa sih? Cara dapetin titik tengah gimana sih? Ada 2 titik nih, kita pengen dapet titik tengahnya. Bagi 2 ya, sama kayak waktu kita bikin kartesian ya. Kita punya width, punya height. Kalau pengen dapet titik tengah gimana? Width per 2, height per 2 gitu ya. Sama, tapi bedanya ini antara 2 titik, kalau itu titik 0 sama titik ini ya, width sama height ya. Kalau ini enggak, titik A sama titik B. Jadi tadi kita menentuin mau yang mana, yang luar atau yang dalam, titik A atau titik B gitu. Pertama, kalau di lingkaran itu kita mulainya itu bukan dari paling kanan ya, tapi dari atas. Ketika 0,R, camkan dulu itu ya. Ketika 0, makanya gambarnya itu dari kanan atas ya. Ya benar ya, kanan atas ya. Di sini pilihannya YK min 1, XK plus 1, XK plus 2. Jadi terlihat di sini XK plus 1, XK plus 2 itu konstan ya. Berarti dia arahnya X-nya sama ya, menambah terus. Yang kita pilih yang ini, kita mau pilih YK atau YK min 1, sama kayak brace 6 ya. Tapi mulainya bukan dari ini ya, mulainya dari atas kanan. Nanti karena kita tahu simetri, nanti tinggal di translasi aja, kita tahu titiknya, tinggal dapetin titik yang lain. Sampai sini ada yang ditanyain? Oke, ini contoh kasusnya. Kita mau cari midpoint ini nih, 2 titik ini. Kita mau pilih yang mana? Yang dalam atau yang luar? Ini kelihatan? Pilih yang dalam atau yang luar? Mau pilih yang atas ini atau yang bawah ya? Yang dalam atau yang luar? Gampangnya. Dalam tuh ini ya. Dalam atau luar? Ini midpointnya titiknya. Kira-kira kayaknya kita milih ini ya harusnya ya. Tapi tahu dari mana? Nah, kita masukkan titik midpoint ini, yaitu XK plus 1 YK sama XK plus 1 YK min 1 ya. Kita dapetin, ini tahu dapatnya XK plus 1 sama YK min setengah? Tahu nggak dari mana? Tidak tahu? Sama konsepnya kayak kita kartesian tadi. Kita kan tahu XK plus 1 plus XK plus 1 dibagi 2. Jadi berapa? Tetap XK plus 1 ya. Kebayang nih? XK plus 1 tambah XK plus 1 bagi 2. Sama aja dengan 2XK plus 2. Sama aja dengan XK plus 1 ya.
sama juga dengan YK plus YK min 1 dibagi 2. 2YK min setengah. Ya kan ya? Sorry. 2YK per 2 min setengah, jadi YK min setengah ya. Sampai sini aman? Tahu ya dapat midpoint itu dari mana? Ini ada apa? Ada yang diloncat-loncat, tapi mudah-mudahan kalian ngerti ya. Lalu gimana? Tinggal substitusi ke dalam rumus lingkaran tadi ya. X kuadrat plus Y kuadrat min R kuadrat. Tinggal substitusi titik X, Y-nya di sini. Lalu kita dapat PK ini, jangan senang dulu, ini masih ada turunannya lagi. Sekarang kita pengen tahu PK plus 1. Next step-nya gimana? Next step-nya tinggal tambahin aja XK plus 1, YK plus 1 dikurangi setengah. Jadi sama aja kayak ini, tapi tambahin plus 1 ya, karena next step-nya. Perlu kalian ingat bahwa XK plus 1 itu sama aja dengan XK. Ini kan subscript ya, sama aja dengan XK plus 1. Karena apa? Karena konstan ya. XK plus 1, XK plus 2. Kalau yang YK nggak bisa kayak gitu. Karena kita harus milih mau yang mana, YK atau YK min 1. Itu aja konsepnya ya. Jadi di sini kalian bisa diturunin XK plus 1 plus 1 pangkat 2, YK plus 1 min setengah kuadrat min R kuadrat. Lalu kita bisa kurangkan PK plus 1 dikurangin PK sama dengan PK plus 1 sama dengan PK plus 2XK plus 1 plus YK kuadrat plus 1 min YK kuadrat min YK. Ini tuh expand ya. Coba aja sendiri. YK plus 1 itu dikuadratin kayak gimana, ini hasilnya seperti ini. Karena dikurang, R-nya saling menghilangkan. Ini kalian bisa turunin sendiri. Ini kalau kalian percaya sama saya, ini hasilnya seperti ini. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke. Itu adalah lingkaran. Nah ini tadi ya, di mana YK plus 1 itu antara YK atau YK min 1. Nah kalian substitusi lagi fungsi yang ini, akhirnya mendapatkan ini. 2XK plus 1 sama dengan 2XK plus 2, 2YK plus 1 sama dengan 2YK min 2. Lalu kita udah tahu PK-nya, PK plus 1 kita udah tahu. Kan kita harus mulai dari P0 dulu ya. P0-nya kita tahu bahwa mulainya dari titik 0, R. Tinggal substitusi aja. Ke X kuadrat, Y kuadrat, min R kuadrat ini ya tadi ya. X plus 1 ya. XK plus 1, YK min setengah kuadrat min R kuadrat ya. Nah ini hasilnya seperti ini. 1 tambah R min setengah kuadrat min R kuadrat hingga hasilnya 5/4 min R. Tapi karena kita pakai integer, jadi hasilnya 1 min R. Itu step-stepnya ya. Kita dapetin nilai-nilai yang kita mau. Ini kalian bisa baca lagi modul sebelumnya tentang Lane-Bresenham, konsepnya sama ya. Ada P, ada PK, ada P0. Karena itu mainan kita ya untuk iterasinya seperti apa. Oke, ini secara algoritmik di C ya. Nanti kalian bedanya praktikum hari ini sama praktikum sebelumnya, saya nggak ngasih bocoran kode saya. Jadi kalian bikin sendiri, kan kalian udah jago Python kemarin. Lalu PR-nya dikerjain nggak? Bukan PR sih. Kalian suka ngerjain nggak sih? Ya, kerjain nggak? Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa ngelanjutin, gampang kok, tinggal ngikutin. Ini tinggal kemarin kan titik 2-nya hilangin, titik komanya hilangin, kurawalnya hilangin. Ini sama persis kok, sama persis. Paling ini kan kalau di C
sebelum, karena simpannya di bawah, kita harus ngasih tahu dulu ya. Kalau di Python nggak usah. Kayak di Python nggak usah, ininya berarti nggak usah ditulis. Sorry yang ini ya, yang void ini nggak usah ditulis. Nah ini tinggal circle plot point ini yang simetri tadi ya, yang simetri. Gitu aja. Ini untuk yang lingkaran. Modalnya 3 ya, tapi karena kita pakai PY processing ya, kita butuh satu lagi warna ya, supaya ada warnanya. Ya, yang C sama dengan tadi ya, array C. Ini kalian nanti bikin sendiri PY pointnya kayak gimana. Oke. Konsep sama ellipse ya, karena ellipse ada Rx sama Ry ya. Bedanya di mana sih? Bedanya di mana? Nah, ada ini ya, salah ya. Oke. Oh ya, sorry. Ini kita semua algoritmanya arahnya cewek ya. Clockwise ya. Jadi ini turunannya berdasarkan cewek ya, bukan cewek. Oke. Sekarang bagaimana kalau ellipse? Sama aja ya. Kalau ellipse berarti kita harus tahu fungsi ellipse dulu. Seperti apa? Seperti ini ya, ry kuadrat x kuadrat plus rx kuadrat y kuadrat min rx kuadrat ry kuadrat. Nanti ini dibikin jadi decision parameter. Konsepnya sama, 0 kalau dia di dalam sama dengan 1 kalau di luar, lebih besar 0 kalau di luar. Nah, di sini ada fungsi slope dari ellipse. Karena tadi x sama y ya. Slope-nya bisa juga dinyatakan dengan delta y per delta x sama dengan seperti ini, min 2 ry kuadrat per 2rx kuadrat. Nah, kita tahu kalau kita ya sebagai yang buat ya, sebagai yang buat program, kita tahu kapan perpindahan dari region 1 sama region 2. Tapi kalau komputer kan nggak tahu ya. Jadi kita kasih tahu berdasarkan berdasarkan nilai dari gradiennya. Ketika gradiennya kurang dari 1, itu dia berubah dari region 1 ke region 1. Maksudnya gimana? Jadi kalau region 1 kita mainnya di ketika M kurang dari 1. Region 2 kita ketika M lebih besar dari 1. Intinya kayak gitu. Kalau kurang dari 1 berarti dia mainnya di titik X ya. Berarti X-nya tetap, Y-nya kita harus tentukan. Kalau pas di region 2 berarti kebalikannya. Y-nya tetap, X-nya yang kita tentukan. Untuk midpoint-nya sama ya. Kita harus tahu titiknya. Ini sama mulainya dari cewek dulu ya. Dari ini kita yang titik RY dulu. Ininya sama kayak lingkaran ya. XK plus 1, YK min setengah sama. Lalu kita substitusi. Lalu kita dapatkan nilai gini. Sama kayak lingkaran. Mau pilih mana? Kalau kurang dari 0, kita pilih yang YK. Kalau yang lebih besar dari 0, kita pilih YK min 1. Lalu untuk, oh ya, saya lupa ya. Kalau tadi kan PK doang ya lingkaran ya. Kalau di sini ada P1K sama P2K. Itu artinya P decision parameter untuk region 1, P1K itu. P2K untuk region 2. Lalu kita dapatkan, kita substitusi lagi untuk PK plus 1, tinggal nambahin K ya di sini ya. K plus 1, YK plus 1 semua, lalu substitusi di sini sehingga hasilnya di expand. Hasilnya seperti ini. P1K plus 2 RY kuadrat dan sampai segini. Ini hasil extend dari persamaan ini. Extendnya itu P1K plus 1 min PK P1K min P1K plus 1 min P1K. Nah,
si P1K-nya itu dipindah ke kanan ya. Jadi plus, hasilnya perhitungannya seperti ini. Lalu untuk dapatkan incrementnya kita tahu YK plus 1 tuh kalau kurang dari 0 seperti ini, YK kalau lebih besar seperti ini. Lalu kita substitusi, kita dapatkan increment atau step-stepnya untuk titik Y-nya seperti apa. Seperti itu, incrementnya dapat, lalu kita dapetin P0-nya sama seperti lingkaran, P0-nya seperti itu. Sampai akhirnya seperti ini, RY kuadrat min Rx kuadrat, Ry kuadrat plus 1/4 Rx kuadrat. Itu adalah untuk region 1. Jadi region 1 itu mirip sama lingkaran ya, nggak terlalu beda. Yang ada adaptasi adalah ketika di region 2. Region 2 itu artinya titik nolnya dari mana? Hafizon? Dari mana? Boleh? Yang lain? Ya dari bawah sama ya, kayak Hafizon, dari bawah ya. Yang lain? Ada yang bisa nebak? Ini. Ini kan kita data elip seperti ini contohnya. Ini region 1, region 2. Kalau region 1 misalnya kita mulai dari sini ya. 0,r. Kira-kira kalau region 2 mau dari mana? Bisa dari sini ya. Setelah kita tahu dy per dx-nya sama dengan min 1, kita tahu titiknya di mana, itu adalah titik perubahan ke region 2 atau seperti kata Hafizan dari sini. Bedanya gimana? Kalau ini kan tadi cewek ya. Kalau di sini berarti cewek ya. Jadi ada perubahan rumus ya. Boleh di mana aja ya. Atau boleh juga secara paralel. Kalau misalnya kalian udah sistem operasi tuh, belajar sistem operasi. Belajar sih di D3 pasti ya di udah kan belajar paralel ya. Kalian bisa dua-duanya secara sekaligus, yang satu cewek, yang satu cewek, tapi yang akan diajarkan kita mulainya dari sini. Setelah dari sini kita lanjut ke sini. Ini anggap saja ini XO, YO titik awalnya. Kita nggak tahu titiknya berapa, itu sesuai dengan hasil perhitungan nanti. Tapi kita namakan XO dan YO. Sederhananya gitu. Oke. Oke, pertama perhatikan dulu yang ini ya. Poin. Oke. Yang dipilih berarti ininya konstan ya. YK, YK-1, YK-2, YK-3 karena arahnya dia ke region 2 ya. Yang harus kita pilih malah yang ini. Mau yang XK atau XK plus 1 atau XK plus 2. Ini kelihatan ya bedanya. Kita pilih yang mana ya gitu. Nah, sebenarnya sama aja ya kayak yang tadi. Kita masukin midpointnya, tadi midpointnya yang ini ya, titik yang ini midpointnya, yaitu XK plus 1, bener ya? Atau XK ya? Yang ini ya, yang ini atau yang ini ya? XK plus 1, Y min 1, atau XK YK min 1 ya. Jadi YK min 1 tambah YK min 1 dibagi 2, tetap jadi YK min 1 ya. Di sini kalau XK-nya berarti XK plus XK plus 1 dibagi 2 jadi XK plus setengah, itu bedanya. Kalau yang tadi YK min setengah ya, kalau ini XK plus setengah, bedanya min plus karena kita mulainya dari atas tadi ya, kita ngelanjutin, ini artinya kita ngelanjutin. Nanti kalau misalnya Hafizon mau bikin rumus baru nih midpointnya, berarti kira-kira berapa? R,0 ya, titik. RY ya, kurang ya. Silakan
coba sendiri nurunin. Nggak ganti ini aja midpoint-nya. Arahnya tapi ke CCW ya. Oke. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi ya, rumus yang panjang ini. Kita masukkan. Kita dapatkan seperti ini. Lalu ini jadi decision parameter. Increment-nya adalah seperti ini. P2K sama kalau lebih besar 0 kita ngambil yang XK. Kalau kurang kita ngambil XK plus 1. Ini juga ada perbedaan ya. Kalau yang tadi kurang dari 0 dia seperti ini. Oh, iya benar ya. Oh ini ya. Ini ya. YK sama YK-1. Kalau ini XK sama XK plus 1. Oke. Lalu gimana kalau P2K plus 1-nya? Ya tinggal masukin aja sama. Kan kita tahu yang konsisten yang ini ya, YK plus 1 itu sama aja dengan YK-1 ya. Ini konsisten, jadi kita YK-1 min 1 ini kuadrat, terus min RX kuadrat RY kuadrat, lalu yang ini ya, yang XK plus 1 plus setengah. Nanti P2K plus 1 dikurangi PK, P2K itu jadinya gimana? Seperti ini jadinya. Ketika kita expand, hasilnya adalah P2K plus 2RX kuadrat dan lain-lain sini. Lalu kita tentukan tadi ya, karena kita ngelanjutin, kita anggap namanya X0 Y0, maka hasil P20-nya adalah X0 plus setengah, Y0 min setengah. Lalu kalau kita expand hasilnya seperti ini. Itu adalah nilai P20-nya. Jadi nilai P20-nya lebih kompleks dari P1 ya, P10-nya. Karena kita mulainya dari lanjutan, bukan kita mulai dari 0. Oke. Nah ini secara summary-nya seperti apa? Summary-nya seperti ini. Ya, perhitungan-perhitungan matematis. Bagaimana cara loopingnya dan lain-lain. Dan hasil akhirnya adalah ini kodenya dalam bentuk C. Ya, bedanya tadi ya. Ellipse point-nya dia hanya 4. Sama sih konsepnya, XC plus X, YC plus Y, lalu XC plus min X, dan selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini ada proses rounding ya, tapi rounding untuk menjadikan integer. Dari perhitungan tadi ya, ada 1/4 sama ada yang setengah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, di kanan dan garis. Ada pertanyaan? Tugas ya? Kalau bedanya yang tas 0 sampai 1 ini kan ada implementasi Ya, algoritma ya. sama implementasi yang atasnya itu bedanya Mana? kan ini pas 1 kalau yang atasnya tadi nah itu Kalau ini mah cuma ini aja, cuma print screen aja, apa? Kopas aja, berarti sama. sama. Kalau yang bawah lebih ke coba bikin lingkaran tersebut. Oke. Kalau sudah, silakan berhitung dari sini 1 sampai 6, 1 sampai 6, 1 sampai 6. Berhitung dari masa yang keras. Lanjut terus, Joshua, 4. Terus, terus, 4. 2, 3, 4. Oke. 1. Kurang. Ya nggak apa-apa. Silakan berkumpul sesuai nomor masing-masing. Tugas masing-masing tapi berpikir berkelompok.
Ini bukan berarti yang ngumpulin cuma satu orang ya, semua ngumpulin. Tiap minggu kalau bapak Nggak tahu. iya. Dia tuh minta kalau meternya ada X ya, nah yang 2 itu isinya apa ya Pak? Nggak usah, jadi Meternya juga jadi dua aja. Itu salah. Ini yang tahun lalu tuh semua titik di ini, titik A sama titik B dua-duanya di. Nah, tapi kalau dari hasil fungsinya berarti yang dihilangkan kan? Ya, kalau sekarang itu Kan udah mau soalnya cuma dua doang. Siap. Emang ini doang kan Pak yang dipakai? Iya, ada empatnya di situ buat apa gitu Pak? Mau kayak nggak kepake aja gitu si XBYB-nya. Kan itu artinya ada dua titik kalau yang kemarin. Nanti kalau misalkan buat Cartesian, maksudnya buat kuadran yang beda tuh diubahnya yang di sininya kan Pak, si plus minusnya kan? Berarti emang bakal ada beberapa modul kan Pak? Maksudnya modul ini convert ke Cartesian. Enggak manggilnya, ada modulnya 4. Kopiannya 4. Ini ya Pak, saya ngalahin tadi sama. Iya, iya. Ya udah. Ini nggak bawa. Jadi ada convert to Cartesian 1 gitu ya Pak? Oh, enggak. Maksudnya kuadran. Enggak sekali aja. Berarti salah. Tapi plus minusnya kan beda Pak. hasil dari convert tuh di-convert lagi gitu kan Pak? Iya enggak? Oh enggak juga. Convert itu Tapi kan plus minusnya beda ubah Pak. aja ini kan. Tinggal ditranslasi aja, misalnya tadi aja konsepnya kayak simetri ini. Pakai min. Kan udah tahu kita 50,50 XY, berarti yang kiri apa? Sama aja kayak LX. Min X, Y. Oh, tinggal tambahin plus minus gitunya. Jangan di looping terus. Oh iya, betul. Berarti yang convert buat hasil convertnya buat apa aja? Convert itu cuma nentuin titik-titik baru. Iya, titik Titik baru yang barunya. kita kan kita modalnya cuma titik doang. Iya. Nanti kebayang. Jadi nanti itu dikasihnya minus kan Pak? Contoh nih saya punya perseginya 50,50. Persegi yang kuadran 4 kira-kira berapa? Tergantung panjang. Tinggalin aja. Pahami konsep simetri elips aja, berarti yang selanjutnya Harganya pakai min X, Y kan, min 50,50. Ada yang kalau minus doang. Ada yang minus. Bisikan minus juga. FBM-nya minus. Enggak, Mas. Aku tuh lihatnya kan itu kan parameter apa buat jadi parameter lagi. Karena kalau misalnya hasil dari itunya, hasil dari si fungsinya gue Iya, dipanggil di mana, Pak? Terserah mau bikin dulu, mau di dalam sini terserah. Mau Kalau dijadiin punya Bapak gimana? enggak titik Dipanggilnya di mana? Kita titik bingung. hasil dari Kemarin saya fungsinya. bikin tapi bingung. ya itu kerjain dulu aja. Udah, tapi nggak masuk Cartesian itu konfirmasi. Makanya bingung. Iya kan? Kan gini, kalau mau pakai 50-50 hasilnya di atas kan. Iya. Pengennya di titik tengah terus atasnya di atas ini kan, di kuadran 1 kan. Fungsi ini Cartesian itu ngubah 50,50 yang jadi di sini enggak, 50-50 yang di sini jadi 50-50 Cartesian. Nanti modal dari situ sebenarnya, modal dari situ tinggal tadi simetri. Kalau pengen di kuadran 2 Plus minus XY-nya. minus tambah aja. Jadi harusnya tuh minus atau plus gitu. Karena itu kan itunya apa, secara konsepnya diminin ya, tapi kan harus ada kira-kira gimana caranya. Blank. Oh yang ini tuh dia presentasi harus benar-benar mengubah yang hasil datanya. Hah? Iya. Atau bebas bikin algoritma lagi. Enggak, algoritma udah ada di sini, jangan aneh-aneh. Ubah aja.
Oh yang tadi yang bikin algoritma itu dia bikin pilot. Kan kalau yang di bawah misalnya implementasinya kan udah dibikin fungsi di situ. Di sini aja. Fungsi buat dua hal itu. Yang sabar ya Koja. Ini tuh jejer kau. Mama. Oh, jadi kamu tuh nggak perlu ini saja. Salah Pak. Mau ngapain? Sekolah dulu. Oh yang kau sudah bikinnya di kiri buat naik dua. Aman dong. Naik-naik ke apa? Daya dulu bedanya. Tapi kemarin dulu saya. Jadi yang tugas tiga Pak sama kemarin itu masuk ke modul 3. Iya harus. Waduh. Jadi ngomongin apa sih tadi? Makanya. Oh yang 4 tuh yang berapa? Oh, mau bagi-bagi tugas kelompoknya enggak? Kamu di semua kita semua kita semua dingin ini kan kemarin kamu kan apa? Bisa anu yang lebih yang batasi berapa? Ini yang action kan kita ngasih nilai Aku bikin dulu poin kalau X yang Y nya itu Y nya itu kan 600 kalau dibagi 2 300 Y nya 120 sini ke sini tuh 240 ini kan ya jadi ini ke sini ke bawahnya lagi jadi koordinat yang
ini 160 lebih, terus ini juga 400. Kalau yang ini Baru kamu bisa sini biar kayaknya 400 itu aja memang kamu mau. Terus kalau bikin tinggal panggil aja modul topik-topik itu yang kira aku pakai preset handek. Kenapa ini? yang aku siapa? Typing itu gabung ya jadi digabung jadi kotak ini. Udah di Ini sini kopi di channel kita. XA tuh di sini, XA di sini, A di sini. Nah, XA plus panjang semuanya kan ke sini. Nah ini mah yang Mau enggak nih? Yang mana nih bang? Oh yang ini XA ya Panjang. XA plus panjang, panjangnya tuh kan Aku bilang tadi udah tapi itu ada yang editnya. jadi ke sini kan. Oh iya, nya berarti udah di sini. Oke, midpoint ada di midpoint. XA ya di sini. XA di sini. Ya, IA plus panjang. Panjang itu 100. Kan IA tuh kayak di sini. nah yang ini oh XA di sini kan. IA plus panjang ke sini. XA plus panjang ke sini. Kalau Panjang di sini. Python nggak usah ini ya. XA plus panjang ke sini. Ya, Kalau di terus Python nggak usah ini. terus XA Berarti skip aja. ini yang XA X ini panjang. Ya, Atau pakai luar ya. ini kalau aku komenin dulu. Dari si pas di convert. Enggak dari apa Jadi kan ini apa sih si modul? Oh, begini. Jadi kan ini jadi tadi itu kan koordinasi X-nya tuh Jamila itu 160 kan. Aku belum. Ya, udah 120. Ya, Y-nya ada di bawah. Jadi ada namanya apa kita di sini. Tapi ini Sok itu kirain jawaban heavy. Bapaknya kemana? XA ya artinya di sini XA tetap aja di sini ya plus panjang panjang 100 jadi ini ke sini. Ya plus panjang ke sini. Ya plus panjang ke sini. Jadi ini XA display di sini. Basic itu basic yang berapa basic balik lagi kita plus panjang dan ya plus panjang. define role Dari bakal berdasar tiap kali
Ya itu kan kakinya sama kopi ya. Pulang jam berapa? Kemarin sharing kok. Iya, belum nyampe. Kerjaan ini lah tolong. Motor dari Alten Pak. YouTube. Bisa yang kemarin kan dia